Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Mira Azhara kembali menjumpai Anda dalam Mata Jurnalis. Ruang publik dipenuhi berbagai kepentingan yang berebut saling menyampaikan kebenaran menurut versi masing-masing dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Di penghujung tahun 2020, apa catatan akhir tahun dari kacamata jurnalis? Sudah hadir bersama saya Ketua PWI Jawa Tengah Bapak Amir Mahmud NS. Selamat sore. Selamat sore Mira. Terima kasih sudah hadir di Mata Jurnalis. Baik, dengan tema kita peran media menyajikan fakta. Ini kalau kita melihat banyak di lapangan ya Pak, masyarakat ini seakan dibingungkan mana yang benar dan mana yang salah. Dan itu saatnya media hadir untuk memberikan klarifikasi. Silakan tanggapan Pak Amir. Ya, fokus evaluasi akhir tahun dan proyeksi 2021 PWI Provinsi Jawa Tengah memang di masalah tersebut. Awalnya kita melihat ini ada penajaman persoalan itu ketika kita sama-sama mengikuti pemberitaan mengenai ini tewasnya 4 laskar ini FPI. Ya, ini di satu pihak ada versi kepolisian, ada versi yang dibuat oleh FPI dan kemudian juga dibumbui dengan berbagai komentar dari netizen yang mengomentari berita-berita itu, dan di dalamnya tentu saja kita melihat ada kemungkinan-kemungkinan influencer, ada kemungkinan-kemungkinan tampilnya buzzer yang dalam tanda petik itu makin mengaburkan kira-kira yang fakta benar itu di mana. Iya, itu adalah salah satu contoh yang Pak Amir sebutkan tadi. Nah, ini media hadir, bagaimana media ini bisa mengklarifikasi sehingga bisa mengedukasi masyarakat mana yang benar? Iya, pada saat penyerahan hadiah lomba jurnalistik di Provinsi Jawa Tengah, itu ada satu narasi Gubernur Ganjar Pranowo yang kemudian saya resapi begitu, itu menarik sekali bahwa ini publik itu membutuhkan fakta. Artinya bahwa memang ada fakta-fakta yang diversikan oleh masing-masing kepentingan. Dan disitulah media itu masih dibutuhkan untuk menjernihkan persoalan ini. Bagaimana sebenarnya kebenaran itu disajikan? Bagaimana seharusnya fakta itu diberikan kepada masyarakat? Karena memang Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, di dalam salah satu pasalnya itu menyebutkan bahwa peran media itu adalah memberikan informasi, memberikan edukasi, memberikan hiburan, memberikan kontrol sosial. Saya kira dari aspek informasi, edukasi, dan kontrol sosial inilah kita bisa meletakkan kebenaran itu sebagai fakta yang harus disajikan. Entah bagaimana caranya. Cara-cara itu secara teknis, misalnya yang kemarin diingatkan oleh Dewan Kehormatan PWI Pusat, itu harus dengan menginvestigasi sesuatu yang memang membutuhkan dalam tanda petik itu penyelidikan wartawan. Tidak cukup kita hanya menuruti kemauan atau juga sodoran ini, kebenaran-kebenaran yang diberikan oleh pihak-pihak yang di dalam ini faktanya itu sedang berkonflik, bertarung kepentingan. Nah, inilah yang menurut saya hal yang sangat strategis bagi wartawan dan media di dalam tugas untuk menyampaikan kebenaran itu. Bagaimana media ini tetap bisa bersifat netral begitu, Pak Amir? Nah, inilah yang menjadi persoalan utama sesungguhnya. Karena masing-masing pihak di dalam sebuah persoalan konflik itu pasti berusaha untuk merebut ruang publik. Merebut ruang publik dengan tafsir-tafsir, dengan opini, menjejalkan keyakinan-keyakinan yang ingin dijadikan juga keyakinan masyarakat. Bahwa apa yang mereka sampaikan itu nanti menjadi kebenaran yang diyakini oleh publik. Inilah yang menurut saya ini menjadi tantangan bagi wartawan. Kalau wartawan tidak atau media ini tidak bisa memerankan fungsi itu, maka publik akan mendapatkan informasi yang tidak seimbang. Karena pasti hanya mengikuti frame dari pihak-pihak yang sedang bertikai opini itu. Nah, pertikan opini inilah yang di dalam praktek itu kadang-kadang harus menuntut wartawan untuk telaten, untuk cermat, untuk
mampu memberi tafsir kritis atas apa yang disampaikan oleh pihak-pihak yang sedang bertarung opini tadi. Iya Pak Amir, tapi di satu sisi media juga membangun sinergitas dengan berbagai pihak, misalnya dengan pemerintahan dan dengan berbagai pihak yang lain. Bagaimana untuk menjaga sinergitas itu tetap terjalin, sementara memberikan pemberitaan yang netral? Nah, ini juga tantangan saya pikir karena ini adalah seni ya, seni berelasi menurut saya. Kalau kita kadang-kadang kan susah ya, wartawan ini terbawa oleh perasaan, itu pasti ada saat-saat semacam itu. Pernah ada di posisi itu Pak Amir? Pernah, pasti pernah. Wartawan itu terbawa arus kepentingan. Arus kepentingan ini macam-macam. Bagaimana mereka punya relasi bisnis dengan pihak-pihak tertentu, termasuk mungkin pemerintah. Kemudian ada berita negatif tentang instansi tersebut. Nah, itu diberitakan begitu. Ini pasti ada benturan-benturan kepentingan. Ya, benturan kepentingan. Tetapi beberapa jalan yang memang disarankan itu adalah seni mengemas pesan. Bagaimanakah seni mengemas pesan? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Mata Jurnalis.